Welcome my channel. Dina dengan NIM 2021-08-005 dengan artikel yang berjudul Hukum Badal Haji Perspektif dalam Ayat-ayat Al-Quran. Dalam artikel ini akan menerangkan dengan 3 poin. Yang pertama, pengertian haji. Yang kedua, ayat-ayat tentang haji. Yang ketiga, badal haji. Pengertian haji merupakan salah satu tiang rukun Islam, sehingga ibadah haji termasuk dalam jenis ibadah mahdhah selain sholat dan puasa. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Dalam melaksanakan ibadah tersebut, baik syarat dan rukun harus terpenuhi agar bisa dikatakan sah. Secara arti kata lafaz haji yang berasal dari bahasa Arab berarti bersengaja. Dalam artian terminologis, di antara rumusannya adalah menziarahi Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, haji secara bahasa ialah menyengaja, sedangkan menurut syara adalah sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan manasik haji. Pengertian haji menurut madhab ini tidak mencakup semua rukun-rukun haji, karena ia membatasi pengertian hanya dengan menyengaja mengunjungi Ka'bah dan tidak menyebutkan wukuf di Arafah, sa'i dan antara Safa dan Marwah, atau mencukur rambut. Padahal hal itu termasuk rukun menurut madhab Syafi'i. Terdapat rukun haji yang dilaksanakan ketika melaksanakan ibadah haji, diantaranya 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf di Ka'bah, 4. Sa'i antara Safa dan Marwah, 4. Bercukur rambut atau memendekkan rambut. Sejarah haji dimulai dari masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat Islam. Beberapa riwayat lain berpendapat bahwa Nabi Ibrahim hanya memugar atau memperjelas Ka'bah yang semula telah ada pada masa sebelumnya. Ka'bah merupakan bangunan suci yang terletak di kota suci Makkah, Arab Saudi. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail sebagai tanda ketaatan dan pengorbanan. Namun Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai korban. Karena itu haji juga diartikan sebagai pengorbanan. Setiap ibadah haji yang disyariatkan jelas mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Hikmah dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, hikmah yang sifat yang jelas dan terukur dalam kajian usul fikih. Hikmah bentuk ini disebut ilat. Kedua, hikmah dalam bentuk dorongan atau tujuan. Dimaksud oleh Allah untuk mencari kemanfaatan yang harus diambil dan kemudaratan yang harus dihindari. Hikmah seperti ini tidak nampak jelas nas dan memerlukan pendalaman. Hikmah yang kedua akan dijadikan tolak ukur dalam menilai hikmah yang Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat tentang haji dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 sampai ayat 197 yang berbunyi, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in usyrtum famastaysara minal hadi wa la tuhliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahillah faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fafadyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum famattamatta bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakul alih hadirul masjidil haram wa taqullaha alamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju asyhurun ma'lumat wa farada fihinna al-hajja fala rafata fala fusuqa wala jidala fil hajj wala taf'alu min khairi ya'lamillahi wala tarzaku wa inna yuridu ma ya'ul albab. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah pada Allah, tapi jika kamu terkepung oleh musuh maka sembelihlah yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu keadaan aman,
Maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang lengkap. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Ayat 97 artinya, Muslim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Yang ketiga yaitu tentang badal haji. Badal haji sendiri mempunyai arti, yaitu badal haji merupakan kegiatan menghajikan orang lain yang belum berhaji disebabkan orang tersebut sudah meninggal dan memiliki niat atau nadar untuk berhaji, maupun masih hidup namun tidak kuasa secara fisik melaksanakan rangkaian rukun haji yang tidak bisa. Singkatnya, badal haji merupakan ibadah haji yang diwakilkan atau digantikan oleh orang-orang lain karena suatu sebab. Badal haji mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika Anda termasuk orang yang ingin melaksanakan ibadah badal haji, perhatikan hal berikut supaya badal haji Anda sah. Ketentuan badal haji antara lain sebagai berikut. 1. Membadalkan haji orang yang telah meninggal dunia. Diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan badal haji orang yang sudah meninggal dunia, misal orang tua. Hal tersebut didasari oleh riwayat berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, seorang perempuan dari Bani Junaihah menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ibuku pernah punya nazar ingin menunaikan ibadah haji hingga beliau sudah meninggal dunia, padahal ia belum menjalankan haji tersebut. Apakah aku dapat menghajikan untuknya?" "Ya Rasul," Rasulullah pun menjawab, "Ya, hajikan untuknya, sebagaimana jika ibumu punya hutang lalu engkau juga wajib membayarnya. Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi." Hadis riwayat Bukhari dan Nasai. Yang kedua adalah badal haji untuk orang yang meninggal juga bisa dilakukan bila almarhum berwasiat untuk dihajikan. Dengan demikian, Anda bisa membatalkan haji untuk menunaikan nazar dan wasiat tersebut karena hukumnya wajib. Bisa juga untuk yang hanya berkeinginan melaksanakannya, sehingga badal haji tersebut termasuk haji sunnah. Yang kedua yaitu membatalkan haji orang yang tidak mampu secara fisik melaksanakan haji. Badal haji juga diperbolehkan untuk menggantikan seseorang yang masih hidup namun tak bisa menunaikan rukun haji tanah suci karena secara fisik tidak mampu, utamanya yang memiliki sakit dan tidak bisa diharapkan untuk sembuh. Seperti dalam salah satu hadis Nabi SAW disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Al-Fald, seorang wanita dari kabilah Katsyam bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, namun ia sudah tua dan tak mampu lagi duduk di atas kendaraan." Kemudian Rasulullah menjawab, "Jika begitu, lakukan haji untuknya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Terima kasih.
presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.